Kan dalam ilmu medis, sujud itu adalah mempermudah kerja jantung. Ya kan? Iya kan, jantung itu kan berat kerjanya. Menyalurkan darah ke otak. Otak ada di mana? Di atas. Jantung adanya di bawah. Jadi ngompak berat. Tapi ketika sujud, posisi otak di mana? Di bawah. Maka jantung seneng nyalurin darahnya lancar. Kenapa? Dia di atas, otak di bawah, makanya lancar. Makanya orang yang sering sujud, maka peredaran darahnya lancar. Kan begitu. Makanya sering-sering sujud. Berarti jangan sujud doang, sholat kagak. PA itu mah. PA dah. Jangan. Jadi banyaklah sholat, maksudnya begitu. Jangan sujud doang, tiba-tiba sujud, benar enggak apa? Kan sunnah kata. Allahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wabta' alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin, para guru yang saya hormati, Ketua pengajian sekaligus Bapak RT 03 yaitu Bapak Asmawi beserta staf-stafnya Bapak Mansur, Bapak Subagio, dan juga yang saya hormati Bapak Subur, Bapak Jawadi, Bapak Rahmat, dan juga orang tua saya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Teristimewa sahibul bait Bapak Asmat dan keluarga besarnya beserta besannya yang dari Sengon. Mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah panjangkan umur dalam taat dan ibadah. Dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Taklim Albaniyah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini rutinitas kita laksanakan di rumah Bapak Asmat. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah sampai sini dicatat sebagai amal baik, apalagi diiringi dengan hujan, rintangan makin berat, maka pahalanya pun makin banyak. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam
Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, ya pada malam hari ini juga Bapak Asmat punya niatan untuk tasyakkuran binikmah karena beliau setelah menyelesaikan pembangunan rumahnya, ya mudah-mudahan rumahnya ini membawa berkah. Ya karena rumah itu dalam bahasa Arab diantaranya adalah maskan, diambil dari kata sakana. Sakana itu artinya tenang. Jadi rumah itu seharusnya bisa bikin tenang orang, penghuninya nyaman. Makanya Nabi berkata, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah rumah yang bagaimana? Apa rumah yang mewah, perabotannya banyak? Ya Nabi rumahnya nggak bagus, nggak besar. Berarti apanya? Tergantung yang ngisiinnya, tergantung orangnya, ya. Makanya dalam Islam ketika kita punya rumah baru, maka yang pertama dilakukan adalah tasyakkuran, syukur, ya kan? Tradisi kita syukuran itu apa? Mengajak, mengundang, terutama tetangga, fakir, miskin, anak yatim. Karena syukuran itu kan syaratnya 3. 1, ya diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi kalau syukur cuman ngomong doang, alhamdulillah rumah gua selesai, belum. Harus apa? Ditasyarufkan, harus diamalkan dengan perbuatan. Apa? Yang ngundang orang, jangan diundang doang. Seru disuruh undang doang, jangan kasih air acan-acan mah ya. Kenapa? Karena ini bentuk terima kasih kita kepada Allah. Ya, jadi jangan ngomong doang. Alhamdulillah pagi-pagi saya sudah bangun sehat. Jangan bangun alhamdulillah doang, ke masjid. Ya, alhamdulillah saya sehat. Ya, namanya apa? Syukur. Jadi kalau ngomong alhamdulillah kagak ke masjid ya belum. Ya, namanya belum. Jadi syukur itu harus diucapkan, diyakini, dan juga diamalkan dengan perbuatan. Alhamdulillah dapat rezeki 1 juta. Apa cukup? Ya enggak, harus diapain tuh? Ya dikasih tetangga, orang miskin, seberapanya lah, terserah. Namanya bersyukur. Nah diantara lain Nabi mengajarkan juga ketika kita mengisi rumah atau rumah lama juga, setiap kita masuk rumah maka ucapkanlah salam. Ya kan? Mau ada orangnya kek, mau enggak kek, rumah baru kek, lama kek, maka biasakan ketika masuk rumah itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kenapa? Karena dengan begitu kita mengucapkan salam, insya Allah penghuni yang jahat akan pergi, pergi. Kalau enggak, ya maka kita tinggal bersama orang setan. Ya, jadi setan itu kalau sering diucapkan salam, dia akan pergi. Ya makanya biasakan. Nah, jadi ketika anak kita pulang, assalamualaikum, jangan tumben lu. Jangan tumben lu, waalaikumsalam. Jawab. Kita juga begitu. Ya kan? Istri kita pulang, assalamualaikum, kita jawab. Tuh, jadi mengucapkan. Bahkan setelah itu apa lagi? Ya kan? Hiasilah rumahmu dengan bacaan salawat dan juga baca Al-Quran. Tuh kan? Nah, jadi jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan, kata Nabi. Apa kuburan? Sepi ama sholat ama ngaji. Nah, gitu ya. Jadikanlah rumahmu itu, terangilah ya rumah kamu itu dengan salawat dan juga baca Al-Quran. Nah, makanya kita baca Al-Quran di rumah nih, kita hiasin, jangan.
Kapan baca Qur'annya? Yang bagus habis maghrib sama habis subuh baca Qur'an, ya kan? Ini sudah ada penelitian kan? Ternyata orang yang sering baca Quran itu bisa ngilangin stres, Pak. 90% orang yang stres itu sembuh kalau rutin baca Al-Quran. Nah, makanya kalau kita banyak pikiran, pusing, baca baik Al-Quran, ya. Karena Al-Quran itu syifa, di antaranya adalah manfaatnya bisa menyembuhkan, ya kan? Tuh, jadi kenapa kita mungkin sekarang pusing, dikit-dikit pusing? Ya mungkin kita jarang baca Al-Quran. Maka rutinitas kita habis maghrib, habis subuh baca Al-Quran. Mau satu ain, ya. Yang penting apa? Rutin, istiqomah, insya Allah. Bahkan juga dalam penelitian juga diteliti di Amerika, orang yang sering baca Al-Quran habis maghrib dan subuh maka akan bikin mencerdaskan otak. 80% otak menjadi daya tangkapnya menjadi cepat dan kuat. Nah, makanya ajarkan kepada anak kita. Nah, sebelum kita nyuruh anak kita, kitanya nyontohin. Habis maghrib baca Quran, habis subuh. Jadi bikin otak menjadi cerdas dan pinter. Nah, makanya rumah kita biasain bacain Al-Quran. Bahkan dalam satu riwayat juga dijelaskan, perbanyaklah rumah kita dengan azan, ya kan? Karena sesungguhnya setan itu takut, jin takutnya sama azan, ya kan? Jadi kalau rumah nggak pernah diajanin, maka di situ banyak jin dan setannya. Nah, makanya sering-sering ajanin, ya kan? Jangan dangdutan mulu, rumah setel dangdutan mulu. Dangdutan ya? Ya, teman resep tuh dia setan, ya kan? Makanya kalau ketika kosong, ya dangdutan tetapnya bunyi, ya kan? Kenapa? Ya setan yang nyetel. Ya, gitu. Jadi sering-seringin. Nah, itu. Jadi insya Allah Bapak Asmat kalau dengan banyak bersyukur maka nikmat akan ditambah. Jadi jangan sombong. Wah, ini kan berkat saya. Tidak ada turut campurnya dengan Allah. Ya, itu namanya sombong. Kita bisa bikin rumah, kita bisa beli mobil, beli tanah, semuanya pasti Allah yang beri, ya kan? Nah, jadi jangan semata-mata karena saya, karena usaha saya, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Gua kagak sholat subuh aja bisa beli rumah, begitu. Apalagi gua sholat ntar, sombong dah dia. Sombong, gitu ya. Nah, jadi semuanya pasti sudah diatur sama Allah. Makanya ketika kita dikasih yang terbaik, maka bersyukurlah kepada Allah. Insya Allah Allah akan menambahkan nikmat kita. Tapi kalau kita kufur, naudzubillah, sesungguhnya Allah sudah ngingatin, sesungguhnya ajabku sangat pedih. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, ya kita lanjutkan kembali, yaitu tentang pengajian kita minggu lalu, yaitu tentang kitab dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, ya, tentang fikih. Ya, insyaallah minggu depan kita ganti lagi dengan kitab Tanbihul Ghafilin lagi kita lanjutkan. Nah, jadi 2 minggu lah insyaallah. Nah, tentang apa sekarang kita lanjutkan? Tentang sunnah dalam salat. Kemarin kita sudah membahas tentang sunnah dalam ruku dan juga sunnah di dalam i'tidal, ya kan? Gitu. Saya ulang lagi bahwa sunnah di dalam ruku itu yang pertama meratakan punggung, ya, dengan leher, menegakkan 2 betis dan juga 2 paha, wa ahduruk baitaihi, dan juga memegang kedua dengkul, ya, dan juga merenggangkan jari
jarinya dihadapkan ke kiblat sambil membaca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Berapa kali? Salasan afdol. Yang paling utama adalah 3 kali. Itu kalau sholatnya berjamaah. Kalau sholatnya sendiri bagaimana? Wa yajidul munfarid wa imam mahsurina radu bitatwil. Kalau sholatnya sendiri atau sudah tahu kalau dia mah nih kalau jadi imam nih rukunya lama. Karena apa? Karena ditambahkan doanya. Gitu. Maka nggak ngapa-ngapa. Ya, ditambahkan apa tambahan doanya? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khossa'alaka sam'i wa basari wa muhyi wa azmi wa asabi wa mastaqalat bihi qadami Allah rabbal alamin. Nah, itu ada di situ kan? Nah, catatannya udah ada tuh. Itu tambahan ketika kita baca doa ruku. Jadi kalau seandainya sendiri tambahin tuh. Tapi kalau jadi imam jangan. Takutnya makmum teringak-teringuk. Aku lama amat sih. Lama amat. Tuh. Yang selanjutnya bisunanil i'tidal. Ya kemarin disunahkan i'tidal itu adalah mengangkat kepala, ya, sambil mengucap sami Allahu liman hamidah. Jadi dari ruku kita berdiri tegak sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Setelah berdiri tegak, maka kita membaca doa Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu kalau salatnya berjamaah. Tapi kalau salatnya sendiri atau imamnya mahsyur, maka boleh ditambahkan. Apa doanya? Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kullana laka 'abdun la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jad minkal jad. Nah, itu tambahannya. Ya, doa tambahan ketika kita i'tidal. Wal kunut, juga dianjurkan kita ketika i'tidal saniyah subhi, ketika kita i'tidal di rakaat kedua di dalam salat subuh. Apa yang dibaca? Banyak doanya macam-macam, tapi yang populer Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man wa barik li fi ma a'tait wa kinni matika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la alait wa innahu la yadhillu man wa la ya'izzu man tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu ini kalau salatnya sering jamaah bisa jadi nggak hafal. Kenapa? Karena cuma amin amin doang. Tapi di sini alhamdulillah karena salatnya di rumah sendiri jadi pada hafal semua. Lancar. Kenapa? Karena salatnya membaca. Yang baca. Coba kalau yang salatnya berjamaah kagak baca, cuman amin amin begitu doang masih bur ya. Iya. Wa ya'til imam bilaftil jam'i. Kalau jadi imam maka domirnya diganti dengan domir jama', ya, jangan domir sendiri. Allahumma hdini itu domirnya satu, saya. Karena kita jadi imam maka Allahumma dina diganti domirnya dengan domir nahnu, ya. Wa'afini jadi wa'afina ganti domirnya dengan domir nah, ya kan. Watawallani diganti dengan watawallana, gitu ya. Wabarik li diganti dengan wabarik lana, gitu ya. Nah, jadi wakinni diganti dengan wakina,
fa innaka la taqdina. Jadi sampai situ doang tuh. Wa kinni ya. Syarra ma qadait. Fa innaka itu berarti bukannya doa, tapi hanya pujian. Maka imam baca situ, nah, semuanya bareng. Baca apa? Fa innaka la taqdi wa la yuqda alaik. Terus gitu ya. Karena itu bukannya doa. Jadi kalau yang bukan doa dibaca semuanya. Tapi kalau doa yang baca cuman imam doang, yang lain ngaminin itu ya. Nah, terakhirnya waktu salawat, maka terakhir diakhiri dengan baca salawat itu ya. Sambil apa? Warafa'al yadain, sunnah mengangkat kedua tangan gitu ya. Ya Nabi saja di dalam satu riwayat dikatakan sampai ya tangannya kelihatan. Ya artinya apa? Nabi ngangkatnya agak sedikit tinggi. Wal jahru bihi lil imam. Ya sunnah imam bacanya agak kenceng, ya kan? Dan si makmum disunahkan mengucapkan amin. Tapi bagaimana kalau seandainya imamnya nggak kedengeran karena mungkin di banyak jamaahnya, maka si makmum sunnah membaca sendiri. Ya, jadi kalau seandainya si imamnya kita sholatnya di belakang jauh nggak kedengeran, maka si makmum sunnah membaca sendiri, gitu ya, baca kunut sendiri. Bahkan sekarang kita disunahkan banyak kunut apa? Najilah. Kenapa? Karena kita banyak musibah, bencana, diantara adalah virus corona. Makanya baca kunut nazilah. Ya di sini ya ini juga bisa dikatakan kunut nazilah. Kunut nazilah itu apa sih artinya? Nazilah itu minta perlindungan, ya kan? Ditambahkan dalam kunut subuh bisa Allahumma adfa'anal bala wal waba wa ta'una wal corona wal amrodo, ya kan? Atau kalau di sini Allahumma aizal islam wal muslimin, Allahumma mansur ihwanana muslimin. Wah, ini dikhususkan buat Palestina. Ini nggak usah dibaca kalau seandainya Palestina udah aman, ya kan? Allahumma sabbit imanahum wa anzil sakinah ala. Ini tulisannya banyak yang nyampung ya, banyak yang kurang. Jadi ala qulubihim wahid sufufuhum, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, Allahumma dammir. Ya, damir ada alifnya nih, ini enggak ada. Ya, Yahudu wa Israel wasattit samlahum wa farriq jam'ahum, Allahumma ansur ala mujahidin a'da ana wa a'da ad-din birahmatika ya arhamar. Nah, ini lebih kepada condong kepada apa? Ingin membantu saudara kita yang sedang perang, sedang konflik. Kalau ini ya tidak ada. Nah, kalau yang tadi itu untuk minta perlindungan dari wabah, penyakit, musibah, bahaya. Allahumma adfa'anal bala wal waba wa ta'una wal amrad wa ma la yadfa'una ghairuk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Nah, itu dibaca. Kapan? Ya tidak hanya subuh, kalau kunut najilah kapan saja. Ya mau johor silakan di rakaat terakhir. Gitu. Cuman kasih tahu dulu makmumnya. Kalau nggak kasih tahu ntar makmum nyelonong, baik lagi sujud belah. Kok gue jadi sujud? Ya kan? Ya maghrib boleh. Ya kan? Cuman dikasih tahu dulu makmumnya. Bapak, ibu-ibu, hari ini kita nanti ada kunut najilah. Nah, gitu ya. Nah, besok kita mulai dah. Ya Pak Subur siap ya jadi imam. Enggak apa-apa. Oh Pak Subur yang ini nyaut tuh. Iya. Subur ada dua ya. Kiri kanan. Ini yang mana yang Jadi sering baca ya. Nah, bahkan juga kalau kita ada amalan di sini ya belum difotokopi untuk menolak bahaya dari Kiai Hasyim Asy'ari ya, li khamsatun utfi biha harral waba
Hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Nah, ini dibaca 5 kali habis asar ya, dan habis subuh. Li khamsatun utfi biha harral wabail Hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Ini mencegah dari segala bahaya musibah termasuk virus corona. Bahkan kalau anak kita panas atau siapa aja punya penyakit panas, maka bacain ini. Li khamsatun utfi biha harral waba il Hatimah al Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Atau bisa dijadikan selawatan lah. Bang Dais nih pegang atau siapa aja. Ya kan? Li khamsatun utfi biha harral waba il Hatimah al Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Nah, nanti diperbanyak ya kan, jadikan selawatan andalan kita yang mudah-mudahan wabah yang sedang melanda cepat hilang ya kan. Itu jadi kita banyak baca selawat atau juga salawat tibil kulub. Nah, itu juga kita sering-sering baca ya, karena kita memang harus banyak baca selawat buat minta pertolongan agar segala virus, musibah, penyakit hilang gitu ya. Nanti Bang Jambul tugasnya diperbanyak lagi. Ya. Kita lanjut. Setelah kita i'tidal, maka sekarang kita kepada faslun fi sunani sujud ya, pasal yang menjelaskan tentang sunah-sunah sujud. Wa yusannu, dan disunatkan fi sujudi, di dalam sujud, wad'u rakbataihi. Jadi yang pertama ketika kita sujud itu kan turun. Apaan dulu yang turun? Rakbatai, dengkulnya. Jadi dengkul dulu yang turun. Summa yadai, baru kedua tangan. Summa jabhati, ketiga baru jidat. Jangan jidat dulu nyampe ke genduk gitu namanya. Itu namanya ngusruk. Jadi apa dulu? Dengkul dulu, terus tangan, baru jidat. Wa anfihi maksufan, terus baru hidung dalam keadaan maksufan, terbuka. Sekarang sholatnya pakai masker, gimana nih? Ya, ini kan sunnah. Sunnah. Ketika kita diharuskan pakai masker, ya pakai. Ya kan? Nggak ngapa-ngapa. Tapi kalau seadanya aman, buka. Biar hidung kena. Yang repot hidungnya pesek, agak neken dewek ya, agak tekan dikit. Biar hidung neken sejadah, biar kena gitu ya. Kalau yang mancung enak kali. Ya kan langsung nyium. Kalau yang pesek maksain dia. Ya. Jadi harus nyampe, ya kan? Udah gitu maksufan, tidak ada terhalangnya. Ya, tuh. Wa mujafatar rujuli mirfaqaini anjanbaihi, dan harus merenggangkan bagi laki-laki dua sikunya dari dua sisinya. Jadi jangan dirapetin. Ntar prakteknya sekalian. Wabatnihi, dan perutnya anfahdaini. Jadi harus direnggangkan, ini bagi laki-laki ya. Jadi harus direnggangkan dua sikutnya, perutnya, pahanya. Jadi jangan disatuin, jangan nempel. Jadi perlu praktek ini ya. Nah, yang belah sana nggak kelihatan ya. Ntar jadi siaran ulang Bang Jambul. Ada kan? Nah, di YouTube ada. Jangan lupa tekan apa Bang Jambul. Jadi jangan direpet. Jadi harus renggang. Ini renggang kemari. Ini ya. Oh. Jadi jangan begini. Ya. Ya. Jadi tangan jangan nempel ke paha, jangan nempel ke perut, jadi direnggangin.
renggang. Ya. Betis ke paha jangan nempel. Kaki sama kaki juga jangan, paha sama paha jangan nempel. Jadi semua serba renggang. Gitu ya. Nah, paham ya? Jadi jangan kayak begini. Nah, Kemarin perempuannya tadi ya. ya kalau itu perempuan kan bagi laki-laki tadi katakan bagi laki gitu ya. Wa mujabatar rujuli itu kan direnggangkan bagi laki. Pertama dua sikutnya jangan nempel di antara dua sisinya, jangan nempel ini nih berarti ya. Wa batnihi anfah dan perut jangan nempel dengan paha, berarti agak naikkan dikit. Jadi jangan kayak kucing ngedakom, ya kan? Ada kucing itu kan, atau anjing begitu kan? Wajib fi ruku'i aidon sama, ruku juga begitu. Jadi jangan sampai kalau ruku, ya kemarin. Jadi jangan begini. Berarti kan ini nempel dengan perut, harus renggang. Nah, jadi jangan nempel. Yang nempel itu cuman tangan, telapak tangan dengan dengkul. Yang ini nggak usah begini, ya. Nah sama juga dengan sujud. Ini sunnah. Ini namanya sunnah. Jadi kalau pengen sujudnya dapat pahala, mengikuti aturan sunnah. Makanya sujudnya harus begitu, ya. Wa tadummul mar'ah ba'duha. Nah kecuali buat perempuan dia dikumpulkan. Sikut, perut, paha nempel semua. Ya, dikumpulkan, disatukan. Ya. Sambil apa? Wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sambil membaca doa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana maha suci Rabbi Tuhanku Allah al-a'la yang maha tinggi wa bihamdihi dan dengan hanya pujiannya, ya, dengannya kami memujinya. Salasan afdol yang paling utama adalah 3 kali. Wa yajidul munfarid dan juga sunnah bagi orang yang salat sendiri atau wa imamun mahsurin atau imam yang sudah biasa rodu yang mana makmumnya sudah redo bitatwil dengan lamanya sujud. Nah, apa tambahannya? Subuhul Quddus Rabbul Malaikati Warruh Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarrahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatihi tabarakallahu ahsanal khaliqin. Doanya agak panjang nih kalau sujud mah. Ya, jadi tambahannya kalau sholat sendiri maka ditambahkan sunnah subuhul kudus, ya. Subuhul kudus yang maha suci Allah. Rabbul malaikat waruh, ya Tuhan yang malaikat dan juga ruh. Allahumma laka aslamtu Allahumma laka sajadtu, ya Allah hanya kepada Engkau lah aku sujud, wa bika amantu dan hanya kepada Engkau lah aku wa laka aslamtu dan hanya kepada Engkau lah aku berserah. Sajada wajhi, ya sujud wajahku lilladzi khalaqa kepada zat yang telah menciptakan bentuk, wa syaqqa syam'ahu yang telah menjadikan pendengarannya, wa basyarahu penglihatannya, bihaulihi wa quwatihi dengan segala upaya kekuatannya. Tabarakallah ya maha suci Allah ahsanal khaliqin dengan sebaik-baiknya pencipta. Nah, jadi agak banyak doanya nih, panjang. Kenapa? Karena memang sujud itu adalah posisi yang paling dekat dengan Allah. Makanya disunnahkan dipanjangin. Kalau ruku tidak. Jangan, makanya sujud dilamain. Bahkan dalam ilmu medis, sujud itu adalah mempermudah kerja jantung. Ya kan? Ya kan, jantung itu kan berat kerjanya. Menyalurkan darah ke
otak. Otak ada di mana? Di atas. Jantung adanya di bawah. Jadi ngompak berat. Tapi ketika sujud, posisi otak di mana? Di bawah. Maka jantung seneng nyalurin darahnya lancar. Kenapa? Dia di atas, otak di bawah. Makanya lancar. Makanya orang yang sering sujud, maka peredaran darahnya lancar. Kan begitu. Makanya sering-sering sujud. Berarti jangan sujud doang, sholat kagak. PA itu mah. PA dah. Jangan. Jadi banyaklah sholat, maksudnya begitu. Jangan sujud doang, tiba-tiba sujud, benar enggak apa? Kan sunnah katanya. Jangan. Berarti harus perbanyak sholat. Sholatnya cuma berapa yang wajib? 17 rakaat. Berarti harus apa? Nambah dong. Apanya? Sunnahnya. Jadi sunnahnya ditambah. Gitu ya. Sholat tahajudnya tambah. Ya kan? Ba'diyahnya tambah. Qobliyahnya tambah. Witirnya tambah. Berarti sujudnya makin banyak. Sujudnya makin banyak, maka peredaran darah semakin lancar. Maka kita makin sehat. Itulah Islam. Nggak bikin aturan, tapi semuanya kembalinya ke buat siapa? Buat kita semua, ya. Tuh, jadi siapa yang menjalankan perintah Allah, ya maka dia akan selamat dunia akhirat, kan begitu. Apalagi ketika habis subuh, posisi kita kan bangun tidur. Jangan bangun tidur. Sujud bagus banget itu. Ya, paling bagus ya. Itu. Jadi baca tambahan itu. Di sini belum dimasukin Bang Asbullah ya, tambahannya. Jadi banyak banget ini hafalan ini. Hafalannya banyak. Insya Allah kalau kita niat ya nulis ada catatannya mah kita membaca kayak kagak ya. Insya Allah jadi berkah. Siapa tahu kita lagi nggak ngapa-ngapain, kita lihat, kita baca, atau kita kasih tahu anak kita atau istri kita. Biasa orang perempuan mah rajin ya ngapalnya, bacanya, kasih dia. Atau anak kita yang masih muda, yang daya ingatnya masih cepat, kasih dia. Ya, karena belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air. Kita udah susah banget ngapal ya, Pak. Kalau mau duit apal. Kalau mau hal apa mau pelajaran lupa mulu ya. Dikasih catatan gini nih, besok agak dibawa lagi. Ya kan? Itu baca tabah apa yang kapal penutup majelis kagak dibawa lagi. Udah fotokopiin ngapa emang lupa, boro-boro ngapal, bawa aja lupa kan. Jadi kita lanjutkan wa tihadul munfarid fi du'ai fi sujud itu. Ketika sujud maka kita bersungguh-sungguh fi doa. Jadi ketika sujud itu kita dianjurkan doa. Tapi doanya dalam hati, jangan ngomong. Berarti sholatnya apa kalau ngomong? Batal. Jangan ya Allah, utang biar lunas ya. Dalam sujud batal. Jangan ngomongnya dalam hati, ya. Nah, berarti wajtihadu sunnah kita bersungguh-sungguh. Tapi al-munfarid sholatnya ketika sedang sendiri. Kalau jadi imam lama bener ngebaca doa dulu, ya si makmum bingung. Ya kan? Ini memang lama amat. Tidur ya. Iya, jangan-jangan sholat subuh tidur. Jangan. Nah, jadi disunahkan tapi ketika sendiri. Wa tafriqa baina qadamain wa rukbatain wa fahdain. Dan juga kita memisahkan, memisahkan antara dua qadamain kaki, dua dengkul dan dua paha. Jadi direnggangkan kayak tadi, seapa? Ya seukurannya adalah sejengkal aja. Jadi sejengkal. Jadi dengkul sama dengkul pisahin, jangan nempel. Berapa? Minimal sejengkal, jangan jauh-jauh juga. Ya kan? Itu kaki juga sama. Kaki kiri dengan kaki kanan jangan dempet. Misah. Seapa jaraknya? Sejengkal saja. Ya sejengkal, jangan jauh-jauh dan juga jangan dekat, gitu ya.
Wa wada'u kafain hadwal mankibain. Dan juga sunnah meletakkan kedua telapak tangan seukuran dengan sejajar dengan apa nih? Pundak. Jadi sejajar. Jadi pundak dengan sikut sejajar. Ya, jadi sejajar itu jadi posisinya begini, Pak. Perhatikan lagi ya. Jadi sejajar gini. Ini lempeng nih. Ini lempeng. Ya. Jadi jangan begini. Kalau ini enggak sejajar. Jadi sejajar punduk dengan sikut. Lanjut. Terus apalagi sunahnya wadammu asabi al yadain. Ya, mengumpulkan jari-jari kedua tangan. Wa istiqbaluha wa nasruha. Jadi jangan terlalu begini. Jangan juga dempet, tapi sedang saja. Nah, jadi jangan terlalu dempet, jangan terlalu begini. Dan sunnah menghadap kiblat. Jadi jangan begini. Apalagi begini. Ke belakangnya. Jadi sunnah. Wa kasfuhuma wa ibrajuhuma min saubihi. Dan terbuka, tidak ada yang buat tidak. Jangan ada yang menghalangin. Berarti kalau pakai kain, kaki kita, tangan kita jangan terhalang. Halangin gini nih. Nah, ini nggak dapat sunnah nih begini nih. Jadi kalau bajunya agak gede, agak panjang, berarti harus diapain? Gulung dulu. Kain. Nah, jadi jangan sampai kaki kita nih. Iya, jadi jangan menghalangi antara kaki kita dengan sejadah. Jadi biar kaki kita langsung kena sejadah, gitu ya. Sunahnya, ya sunahnya itu. Jadi jangan sampai terhalang atau pakai celana atau pakai apalah. Jadi jangan sampai menghalangi. Wa tawjihi asabihuma lil kiblat. Nah, kalau yang jempol, nah berarti menegakkan. Jadi jempolnya itu harus ditegakkan. Kaki ya, kaki. Ya. Jadi dimenegakkan ala butunihima, atas bagian dalamnya jempol. Jadi gini posisinya, Pak. Ya, jadi ditegakkan tapi ditahan dengan bagian dalam. Itu. Jadi jempol jangan, ya maaf nih ya. Ya nunjukin jempol jadinya. Jadi posisinya jangan begini. Ya jangan begini nih ya. Nah nih, maaf. Berarti jempol tidak. Jadi harus begini. Ditekuk. Ya ditekuk. Jadi yang menahan itu, yang menopang adalah bagian dalam jempol. Ya. Itu kesunahannya. Ya. Semuanya itu menghadap ke kiblat. Gitu Pak ya. Nah itu. Paham Pak? Yang bagian sono kurang kelihatan berarti. Ingat saya ulang. Iya. Faslun fi sunanil julusi baina sajdatain wallahu alam bisawab. Ya ini saja malam hari ini kita nambah satu kesunahan, yaitu ketika kita melaksanakan sujud. Ya mudah-mudahan ini menjadi ilmu bermanfaat. Kita bisa amalkan ya banyak. Kalau tidak diamalkan ya percuma. Sedikit kalau diamalkan insya Allah menjadi ilmu manfaat berkah dunia akhirat. Yang penting kita niat lagi. Baru sujud nih, berarti yang lainnya belum. Wah, minggu depan saya harus ngaji lagi. Insya Allah kalau kita niatin dari sekarang, nah, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita punya niat baik. Apa kepengen ngaji lagi? Gitu. Kalau kita tamatin sekarang, ya pertama pusing, kedua kita besok nggak niat ngaji lagi, ya kan? Gitu. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita membawa rahmah berkah. Sahibul bait khususnya Bapak Asmat beserta keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah rahmah, anak-anaknya yang saleh dan salehah, kita semuanya yang hadir
Yang kurang sehat biar Allah angkat penyakitnya. Yang punya masalah biar Allah kasih solusinya. Yang punya utang biar cepat lunas utangnya. Yang punya hajat biar Allah kabulkan hajatnya. Yang sedang usaha biar Allah mudahkan usahanya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Yang belum punya keturunan biar Allah kasih anak yang saleh dan saleha. Anak kita yang sedang belajar, cucu kita yang sedang belajar, Allah berikan ilmu yang manfaat dunia wal akhirah. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada negaranya. Anak yang bisa menolong orang tuanya dunia dan akhirat. Kampung kita, negara kita biar aman dari segala musibah dan bahaya, terutama virus corona biar cepat hilang. Kita hidup damai, tentram, menjadi negara baldatun thayyibatun wa ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ucapkan banyak terima kasih khususnya buat Bang Hasbullah yang telah mendokumentasikan ya banyak hal. Saya juga nggak tahu ini sampai masuk YouTube katanya. Ada yang protes, kok bantal masuk YouTube ini. Iya, emang nggak ada persiapan berarti. Juga berbagai macam ya tulisan itu semuanya bersumber dari Bang Hasbullah. Kita doakan biar sehat panjang umur ya. Jadi saya sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.